bulan ini ya. Proses apa yang sudah berjalan Pak Eko selama mengikuti kegiatan guru penggerak ini? Oke, terima kasih ya Ibu. Selama 1 bulan ini adalah banyak sekali sesuatu yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu saya sudah melaksanakan orientasi, yaitu lokakarya orientasi ya, yang tepatnya pada tanggal 23 Maret kemarin. Kemudian juga saya belajar pengenalan fitur dari LMS juga ya. Kemudian lagi saya belajar yaitu modul-modul dari modul 1 ya, titik 1 sampai 1.3 ini. Tentunya banyak sekali hal-hal baru yang saya dapat selama 1 bulan ini. Dari modul 1, 1.1 kemudian sampai dengan 1.3, capaian apa sih yang sudah didapatkan sama Pak Eko? Iya, terima kasih. Untuk capaian dari modul 1.1 sampai dengan 1.3 itu adalah yang sudah saya terapkan, itu adalah pembelajaran yang mana berpihak kepada murid. Tentunya kita kan dalam pembelajaran yang mungkin selama ini yang saya lakukan itu teacher center dan guru hanya sebagai pusat perhatian. Sekarang setelah saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini, mempelajari modul 1.1 ini, alhamdulillah saya bisa mulai menerapkan, yaitu memberikan kemerdekaan kepada anak didik saya, yaitu berkaitan dengan keberpihakan saya kepada peserta didik. Jadi Pak Eko berusaha untuk merancang pembelajaran bagaimana semua itu akan berdampak pada anak-anak. Kemudian kalau Pak Eko rasakan dukungan apa sih yang diberikan oleh kepala sekolah, rekan sejawat atau sarana prasarana yang diberikan? Oke, terima kasih. Alhamdulillah, pertama yaitu dukungan dari kepala sekolah. Saya mendapatkan dukungan dari kepala sekolah itu luar biasa sekali ya. Beliau memberikan motivasi saya, memberikan bimbingan ya. Tidak hanya ketika saya sudah masuk di calon guru penggerak ini, tapi di sebelumnya pun saya juga telah diberi motivasi karena beliau juga merupakan alumni guru penggerak. Kemudian dari teman sejawat ataupun guru lain itu sangat membantu saya juga ya, yaitu mereka memberikan suatu bantuan pertolongan ya apabila saya mengalami kendala dalam pembelajaran. Kemudian lagi untuk siswa ya, untuk siswa alhamdulillah ya, untuk siswa itu sangat senang dengan apa pembelajaran yang saya laksanakan selama 1 bulan ini. Kemudian untuk prasarana ya, untuk prasarana dan prasarana alhamdulillah sangat cukup membantu sekali ya, meskipun keterbatasan tetapi alhamdulillah dapat saya maksimalkan untuk kegiatan proses belajar mengajar. Luar biasa sekali ya dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat maupun sarana prasarana yang diberikan. Semoga nanti perjalanan selama mengikuti guru penggerak, apa yang diharapkan oleh kepala sekolah, apa yang jenengan harapkan semuanya dapat tercapai. Amin. Kita akan sedikit mengulas ya Pak Eko tentang kita kan kemarin sudah mengikuti kegiatan lokakarya orientasi ya. Ini merupakan jadi pendampingan pertama ini merupakan tindak lanjut dari lokakarya orientasi yang kemarin juga jenengan sudah menuliskan harapan-harapan apa sih yang Pak Eko inginkan ketika mengikuti program guru penggerak. Oke, terima kasih Bu. Tentunya harapan-harapan besar yang saya inginkan ketika mengikuti pendidikan guru penggerak ini adalah saya ingin ya, terutama itu bagaimana cara yaitu mengajarkan saya kepada anak didik itu yang menyenangkan, kemudian yang kreatif, inovatif ya, yang kemudian anak-anak itu menjadi merasa senang. Jadi dengan adanya pembelajaran yang saya peroleh ya, terutama yang saya sampaikan tadi yaitu keberpihakan kepada murid, anak-anak sekarang itu lebih merdeka dalam menyampaikan pendapat seperti itu. Tentunya harapan-harapan yang dapat saya lakukan adalah semoga dalam kedepannya ya, dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini saya bisa melaksanakan seluruh apa yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang anak didik kita seperti betul. itu ya Pak Eko. Iya. Sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini Pak, pasti Pak Eko merasakan ada
terima kasih Bu. Sebenarnya memang betul banyak sekali kekhawatiran saya ketika saya sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Yang pertama yaitu tentang pembagian waktu ya. Di sini saya juga mengajar, kemudian takutnya nanti ketika terjadi ataupun mulai tentang pendidikan guru penggerak ini, saya akan mungkin kurang begitu menyesuaikan waktu seperti itu. Yaitu pertama tentang waktu, kemudian juga tentang tugas. Saya tuh merasa nanti apa yang menjadi tugas saya itu merasa kurang mampu mungkin seperti itu dalam mengerjakannya. Itu yang menjadi kekhawatiran saya. Gitu ya, jadi khawatir ini, khawatir itu. Kemudian selama kita sudah menjalani proses 1 bulan ini, apakah kekhawatiran yang dirasakan oleh Pak Eko itu sudah terjadi atau tidak terjadi selama 1 bulan ini, Pak Eko? Oke, alhamdulillah ya. Ternyata sesuai dengan apa yang disampaikan ketika kita berorientasi dulu ya, yaitu di orientasi karya orientasi, yaitu bahwasanya benar, yaitu ternyata untuk pendidikan di sekolah sama pendidikan guru penggerak itu waktunya itu tidak bersamaan, sehingga apa yang saya menjadikan kekhawatiran saya ternyata di situ tidak terjadi, alhamdulillah ya. Sehingga saya bisa membagi waktu saya ya, yaitu baik itu pengerjaan tugas di LMS, kemudian ruang kolaborasi, kemudian juga dengan belajar dengan sekelompok. Alhamdulillah itu kekhawatiran itu tidak terjadi seperti itu. Alhamdulillah khawatirnya tidak terjadi, dan semoga harapannya nanti akan terwujud ketika sudah sampai di garis finishnya kita itu ya Pak Eko. Dari pembelajaran yang sudah berjalan ini Pak Eko, dukungan apa yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan sejawat terkait pembelajaran daring? Kan sebenarnya terkadang kita harus ada diskusi kelompok, kemudian akan presentasi di kemudian hari itu, apakah ada dukungan-dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan sejawat? Oke, terima kasih ya. Tentang dukungan pertama dari kepala sekolah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kepala sekolah itu memberikan dukungan penuh terhadap saya, memotivasi saya penuh ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan tugas-tugas. Karena apa? Karena beliau juga alumni dari guru penggerak. Jadi ketika saya memiliki suatu kesulitan ya, atau hal mungkin yang belum saya mengerti, saya tanyakan ke beliau. Alhamdulillah beliau membantu saya. Kemudian juga dari guru ataupun teman sejawat dari saya, alhamdulillah mereka semuanya bersemangat ya, memotivasi saya, memberikan semangat, memberikan dukungan bahwa kegiatan guru penggerak ini penting. Contohnya adalah mereka itu menyiapkan seperti peralatan seperti ini, membantu saya memfotokan ya kan, kemudian mau video dan sebagainya. Itu adalah bentuk daripada motivasi guru penggerak. Dukungan-dukungannya itu yang nantinya akan menambah semangat dari Pak Eko untuk bisa mewujudkan harapan-harapannya gitu ya Pak Eko. Luar biasa sekali Pak Eko. Oke. Jadi selama 1 bulan ini Pak Eko sudah memperdalam materi-materi tentang pendidikan yang dicetuskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi pembelajaran perubahan-perubahan apa yang Pak Eko dapatkan ketika sudah mempelajari pendidikan yang dicetuskan oleh Pak Hajar? Oke, terima kasih Bu. Tentunya memang banyak sekali perubahan-perubahan ya yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama sudah saya sampaikan tadi bahwasanya yaitu keberpihakan kita kepada murid ya. Sebelumnya mungkin dalam pembelajaran ya tadi masih berfokus kepada guru ya. Alhamdulillah dengan mempelajari modul itu saya berusaha menerapkan, yaitu bagaimana anak-anak bisa merdeka, bisa menyampaikan pendapat. Kemudian juga berkolaborasi ya. Itu yang penting juga. Saya alhamdulillah setelah mengikuti kegiatan itu saya mampu berkolaborasi ya, tidak hanya dengan siswa tapi juga dengan atasan saya, kepala sekolah, teman sejawat, bahkan kepada orang tua. Itu yang dapat saya sampaikan. Jadi ekosistem yang ada di sekolah semuanya mendukung jadi terjadinya pembelajaran ini. Kira-kira Pak Eko dari perubahan-perubahan seperti itu, apa sih yang mendorong Pak Eko untuk mau berubah dalam melaksanakan pembelajaran? Iya, terima kasih.
tentunya banyak sekali ya yang ingin saya lakukan ataupun ingin saya ubah dari apa yang sudah saya dapatkan di pembelajaran guru bangga ini, yaitu terutama yaitu tentang bagaimana saya harus menyiapkan siswa saya ya dalam pembelajaran yang berlangsung. Karena atas guru, seorang guru itu ada sebagai seorang penuntun, leader adalah pamong. Bagaimana kita harus mampu mengendalikan situasi di dalam kelas sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, tertib, tanpa ada kendali, dan yang lebih pentingnya adalah perubahan, yaitu siswa tidak adanya tekanan. Siswa itu menjadi lebih senang, lebih gembira, dan mereka lebih betah di dalam sekolahan, seperti itu. Jadi saat melakukan perubahan-perubahan semacam itu, kemudian siswa senang dalam belajar, kemudian mereka merasa merdeka dalam belajar. Responnya siswa melihat perubahan yang ditunjukkan oleh Pak Eko itu seperti apa? Iya, tentunya memang banyak sekali respon yang telah saya terima, yaitu dari siswa saya, yaitu mereka merasa sedikit senang sekali dengan apa yang saya lakukan. Mungkin sebelumnya ketika pembelajaran yang berfokus kepada saya mungkin dalam pembelajaran itu terasa mungkin pasif anak-anak kurang aktif seperti itu. Setelah saya lakukan berbagai macam metode, alhamdulillah mereka sekarang lebih aktif, lebih kreatif, bahkan inovatif dan menyenangkan. Itu yang dapat saya sampaikan. Oke. Jadi hal baik apa sih yang sudah Pak Eko lakukan untuk anak didik Pak Eko? Oke, alhamdulillah Untuk hal yang baik yang sudah saya lakukan adalah satu, saya melakukan pembelajaran yaitu yang berpihak kepada murid tadi. Yang kedua adalah saya melakukan pembelajaran itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman seperti itu. Karena apa? Kita sebagai seorang guru itu dituntut untuk bagaimana cara mengajar kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi kita harus mengikuti apa yang anak-anak inginkan, seperti itu. Gitu ya, karena kemarin juga kita sudah belajar tentang bahwasanya murid itu bukanlah kita sebagai orang dewasa terus memaksa mereka untuk melakukan sesuatu, karena sebenarnya murid itu sudah ada kertas buram, ada itu tulisan buram yang sudah ada, kemudian kita sebagai guru hanya menebali saja, seperti itu ya Pak Eko. Kemudian bentuk konkret apa, perubahan konkret apa yang sudah dilakukan sama Pak Eko selain hal yang sudah disebutkan tadi Pak Eko? Oke, alhamdulillah banyak sekali kegiatan konkret yang sudah saya lakukan, seperti yang saya pelajari dari modul 1 yaitu diantaranya adalah saya membiasakan yaitu kegiatan sebelum mulai pelajaran, seperti halnya yaitu melakukan senam pagi kemudian juga melakukan kegiatan yaitu literasi itu membaca Asmaul Husna seperti itu, kemudian bersalaman dengan Bapak Ibu guru di sekolah semuanya, setelah itu melakukan doa sebelum, dan yang pentingnya lagi adalah menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, seperti itu yang saya lakukan bukan konkret seperti itu. Ya, luar biasa, karena suatu pembiasaan itu akan menjadi budaya untuk anak-anak didik kita, sehingga harapan untuk berprofil pelajar Pancasila itu nanti akan bisa terwujud. Seperti itu ya Pak Eko. Luar biasa sekali Pak Eko. Pak Eko, masih seputar tindak lanjut dari lokal karya kemarin, kita sudah sedikit banyak mengulas tentang kerangka portofolio digital. Jadi apa yang sudah panjenengan dapatkan, kemudian tugas-tugasnya itu nanti bisa dimasukkan dalam portofolio digital. Nah, di sini kemarin sudah ada sedikit pembinaan. Apakah Pak Eko sudah membuat portofolio digitalnya? Alhamdulillah saya sudah sedikit membuat portofolio digital. Kalau sudah, apa itu media apa atau platform apa yang digunakan oleh Pak Eko? Oke, alhamdulillah. Untuk media ataupun platform yang saya gunakan adalah saya dengan menggunakan akun ID belajar saya yaitu menggunakan Google Sites seperti itu. Bisa langsung ditunjukkan saja Pak. Oke, baik, terima kasih Bu. Di sini ini adalah akun belajar saya. Kemudian kita langsung saja masuk di Google Site. Masih berproses. Sebelum membuat yang ini Pak Eko mungkin masuk dalam sini dulu ya, situsnya ya. Iya, di sini kita masuk di situs yang kosong ini Setelah itu kita membuat yaitu mulai dari
keseragaman, kemudian nama-nama, kemudian profil dan lain sebagainya. Setelah itu ada tampilan seperti ini. Setelah kita buat, ya di sini. Komponen-komponen apa yang dimasukkan sama Pak Eko? Oke, alhamdulillah. Dari komponen yaitu di sini saya memasukkan yaitu tentang ada beranda, ada profil pelajar Pancasila, artefak senjata, kemudian lain-lainnya seperti lokakarya, pendampingan individu, kursus sertifikat seperti itu. Nanti bentuk penyajiannya akan seperti apa? Iya, baik. Untuk penyajiannya, terutama untuk profil pelajar Pancasila, di sini nanti saya mengisi yaitu tentang profil saya, ya, mengenai identitas saya, kemudian harapan-harapan saya, kemudian visi saya. Nah, ini saya akan tuangkan di dalam profil pelajar Pancasila seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian ada juga tentang artefak aksi nyatanya. Artefak aksi nyata ini juga saya masukkan mulai dari modul 1 sampai dengan modul 3 nantinya. Itu. Selanjutnya ada lagi yaitu tentang lokakarya, ya. Lokakarya ini juga nanti isinya yaitu berkaitan dengan lokakarya mulai dari lokakarya orientasi kemarin ya sampai dengan lokakarya 7. Luar biasanya ketika sudah sampai di lokakarya ke-7. Kemudian juga ada pendampingan individu yang seperti kita lakukan hari ini. Nanti juga akan saya masukkan dalam pendampingan individu ini. Juga lagi kursus dan sertifikasi ini juga saya masukkan ketika saya melakukan pengembangan diri saya. Oke, luar biasa sekali Pak Eko. Terima kasih atas kerangka portofolio digitalnya ya. Terkait dengan peta posisi diri Pak Eko, kemudian pengembangan diri Pak Eko dari pendidikan guru penggerak ini dalam menerapkan pembelajaran selama program guru penggerak ini, kompetensi apa yang sudah baik dalam diri Pak Eko? Oke, terima kasih ya. Alhamdulillah selama pendidikan guru penggerak ini hingga sampai saat ini memang ada beberapa kompetensi ya. Alhamdulillah ada beberapa yang sudah saya lakukan, yaitu tentang pertama yaitu pengembangan diri dan orang lain. Itu alhamdulillah saya dengan melakukan kegiatan seperti mungkin webinar ya, kemudian juga kegiatan Zoom dan sebagainya itu sudah saya lakukan. Kemudian juga adalah pengembangan tentang kepemimpinan dalam pembelajaran ya. Itu alhamdulillah setelah saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini, saya sekarang lebih bisa lebih aktif lagi sebagai seorang pemimpin dalam proses pembelajaran. Ya, itu. Jadi kedua kompetensi itu sudah baik di dalam diri Pak Eko menurut Pak Eko ya. Iya, alhamdulillah seperti kemudian itu. sudah dilaksanakan juga dalam kehidupan sehari-hari. Berarti ada dua kompetensi ini yang mungkin akan jenengan pelajari dan akan ditingkatkan. Iya. Kompetensi apa saja itu Pak Eko yang akan jenengan pelajari dan ditingkatkan? Iya, terima kasih Ibu. Memang yang sudah saya terapkan dan sudah saya jalankan yaitu yaitu tentang pengembangan diri dan orang lain serta kepemimpinan dalam pembelajaran. Memang ada yang belum ataupun yang saya tingkatkan lagi, yaitu tentang manajemen sekolah dan pengembangan sekolah. Itu saya merasa kurang sekali. Alhamdulillah sekiranya waktu ini nanti dalam proses kegiatan guru penggerak ini berjalan ya, mudah-mudahan masih ada dua kompetensi ini, saya berusaha semaksimal mungkin agar saya mampu meningkatkan, yaitu pertama tentang kompetensi manajemen sekolah dan pengembangan sekolah. Seperti itu. Biasa sekali Pak Eko. Jadi ada dua kompetensi yang ingin dikembangkan, itu yang perlu ditingkatkan oleh Pak Eko. Mungkin perubahan aksi apa yang akan dilakukan oleh Pak Eko dalam menempuh kedua kompetensi ini dapat tercapai? Oke, terima kasih. Tentunya kalau kita berkaitan dengan peningkatan itu tidaklah mudah, tetapi kalau kita niatkan diri kita ya dalam pengembangan itu, kita akan melaksanakan dengan mudah. Terus bagaimana cara ataupun kita untuk menempuh kompetensi? Tentunya saya harus banyak-banyak berkolaborasi ya. Selain saya belajar ya dari kegiatan guru penggerak dari modul 1 sampai 3 ini ya, nantinya saya juga harus berkolaborasi dengan atasan saya
kemudian teman sejawat saya, kemudian juga kepada orang tua. Nah, itu nanti. Jadi alhamdulillah kalau itu nanti saya akan lakukan insya Allah dalam kompetensi dua itu nanti, terutama dengan manajemen sekolah dan pengembangan sekolah. Harapan ataupun pendidikan saya akan terwujud seperti itu. Jadi ketika keempat kompetensi itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, apa yang diinginkan oleh BPGT tentang program guru penggerak ini, bahwasannya lulusannya akan menjadi kepala sekolah, pengawas ataupun instruktur guru, itu insya Allah akan bisa terwujud. Seperti itu ya Pak. Iya, Oke. Oke, Pak Eko, kita sudah masuk pada tahap akhir dari pendampingan ini. Kita akan refleksikan secara bersama-sama dari pendampingan yang pertama ini. Apa sih pembelajaran atau ide baru yang Pak Eko dapatkan setelah sesi pendampingan ini, Pak Eko? Oke, alhamdulillah ya. Ide ataupun pendampingan yang telah dilakukan pada hari ini ya, itu membuat saya ya, terutama dalam kegiatan belajar mengajar itu lebih bersemangat lagi. Pertama yaitu keberpihakan kepada murid ya. Kemudian juga saya menemukan yaitu tentang kemandirian yang dulunya ya anak didik mungkin ketika menulis dan sebagainya itu minta istilahnya itu didamping dan sebagainya, ada yang naik dan sebagainya. Alhamdulillah itu yang dapat saya temukan. Kemudian juga yaitu anak-anak mampu berkolaborasi dengan temannya ya, itu menurut saya sangat penting sekali, karena sebagai seorang guru apa yang sesuai dengan mungkin pemikiran Ki Dewantara bahwasanya guru itu adalah ingarso sung tulodo, seperti itu ya. Guru itu menjadi pemimpin ataupun teladan yang baik. Ing madya mangun karso, di mana di tengah itu guru selalu memberikan motivasi. Kemudian tuturi handayani tidak lupa juga bahwasanya di belakang itu harus memberikan suatu semangat. Ide yang dapat saya temukan ya dari proses kegiatan ini adalah saya mampu berkolaborasi yaitu dengan elemen sekolah, seperti itu sangat penting sekali, karena kolaborasi apabila tidak dilakukan pembelajaran mungkin kurang berjalan begitu baik, seperti itu. Luar biasa. Jadi kalau kita melihat satu lidi itu ya Pak Eko, Iya. kalau sendiri itu tidak bisa membersihkan, Iya, tetapi kalau kita berkumpul jadi satu, kemudian kita tali rapat kesatuannya, kita akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan secara bersama-sama, seperti itu ya Pak Iya, Eko. iya. Kemudian dari pendampingan hari ini atau kali ini, apa yang sudah baik dan mungkin di pendampingan selanjutnya apa yang perlu diperbaiki Pak Eko? Ini juga sebagai refleksi saya sebagai pengajar praktik sehingga kedepannya lebih baik lagi. Oke, alhamdulillah ya. Untuk kegiatan pada hari ini sudah baik. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu pengajar praktik ya, yang mana sudah membimbing kami kalau lebih 1 bulan lebih ini ya, yaitu telah memberi motivasi kami ya di kelompok, kemudian memberikan sharing-sharing, kemudian motivasi dan lain sebagainya. Itu sangat menyenangkan terutama bagi saya sendiri. Kemudian lagi yaitu tentang hal yang perlu ditingkatkan lagi untuk pendampingan berikutnya ya mungkin terkait dengan peralatan, mungkin ya peralatan tentang video terutama yang sebelumnya tadi itu sempat terjadi yaitu kebutuhan memori dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian juga mungkin diperlukan lagi adalah tentang bagaimana kita nanti mengatur tentang waktu penjadwalan, itu saja. Gitu, karena mengingat kita sama-sama repotnya, Iya, kemudian betul. untuk bertemu dengan kepala sekolah itu juga sudah Susah. luar biasa Iya, kerepotan betul, kepala betul. sekolah. Iya. Jadi untuk penjadwalannya itu sangat perlu dengan keteraturan yang luar biasa. Iya, Dan betul, tempat Ibu. kita Iya. juga dalam jangkauan yang lumayan Jauh ditempuh ini, ya. iya. Oke, terima kasih Pak Eko atas usulannya. Semoga Oke. kedepannya kita lebih baik lagi. Oke, Dan Pak Eko kasih. tetap semangat dalam menjalankan ini, karena ini kita baru berjalan selama 1 bulan, masih ada 5 bulan ke depan. Oh iya, terima Tetap kasih, Bu. semangat. Iya. Luar biasa untuk hari ini. Oke, terima kasih Bu. Mm-mm.